kita akan bahas bagaimana sih pengaturan nutrisi. Tapi buat ibunya, buat bayinya, buat kehamilannya, bahkan sampai semua. Oh gitu, jadi betul-betul tanggung jawab nggak cuma untuk bayinya, memang itu utamanya ya untuk baby, tapi untuk si ibu Ya. juga ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah memang sebetulnya nutrisi yang penting apa aja tuh dok? Karena correct me if I'm wrong ya dok ya, koreksi kalau saya salah, ternyata trimester pertama, kedua dan ketiga itu nutrisinya mungkin yang dibutuhkan berbeda-beda gitu ya dok ya. Untuk trimester awal, kira-kira nutrisi apa aja sih dok yang penting Ya. dibutuhkan? Soalnya kalau kita bagi per trimester, biasanya jatuhnya itu ibu-ibu suka pusing tuh ya, karena nanti ngitungin, aduh kok saya kurang ini masing-masing trimester. Nggak usah dibikin ribet ya. Secara umum, nutrisi itu ada dua ya. Ada yang namanya makronutrien, ada yang namanya mikronutrien. Makronutrien itu adalah yang kelihatan yang gedenya, protein ya, seperti dari telur, daging, susu ya, itu protein. Kemudian ada karbohidrat, itu yang nasi, kentang, roti, karbo ya. Satu lagi adalah lemak. Tiga ini kita bilang namanya makronutrien. Kemudian ada namanya mikronutrien, itu vitamin dan mineral ya. Seringkali orang salah paham kalau hamil, vitaminnya harus banyak, benar nggak? Ya, minum vitamin ini bagus, tapi makronutrien itu dilupakan. Asupan proteinnya dikit, makan piring banyak, lauknya cuma sedikit gitu kan, itu nggak benar. Makronutrien harus dicukupi. Harus dicukupi. Oke, itu tuh informasi yang sangat luar biasa ya. Pokoknya terbagi dua, udah nggak usah ribet-ribet kalau kata dokter Daryl. Makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien yang harus dipenuhi terutama seperti itu. Nah, mungkin aku mau nanya ke dokter Ade nih setelah ini. Dokter, kira-kira untuk kondisi di Indonesia, rata-rata ibu hamil tuh nutrisinya sudah terpenuhi belum sih dok? Oke. Kalau kondisi di Indonesia ya, kita lihat bahwa kita lihat bagaimana pola makan kita sebetulnya saat ini. Di Indonesia bahwa pola makan kita kan saat ini cenderung kalau belum makan nasi dianggap belum makan. Benar nggak? Setuju. Ya kan? Jadi kalau makan nasi, udah makan nasi, tadinya makan mie sarapan, terus merasa belum makan nasi. Jadi dia makan nasi lagi padahal udah makan mie. Jadi hari itu pagi itu kalorinya aja mungkin udah sampai 400 sampai 600 gitu kan. Kadang nasi pakai mie dok. Nah itu dia, nasi uduk sama mie goreng kan tuh ya. Terus lauknya bawang goreng, makin mantep tuh. Nah jadi betul yang tadi kan dokter Daryl udah sampaikan bahwa ada makronutrisi sama mikronutrisi. Semuanya itu sebetulnya harus dalam keadaan berimbang gitu, supaya nutrisinya tadi kualitasnya itu bisa terpenuhi dengan baik gitu. Nah kalau dari beberapa studi ini juga ada yang menyatakan bahwa kayak konsumsi kalsium di Indonesia terutama ya itu sendiri masih kurang asupannya. Ya harusnya untuk ibu hamil itu 1000 sampai 1500 ya, betul ya dokter Daryl ya. Di Indonesia ini masih di bawah 500 mg per harinya gitu. Lalu hampir 50% di Indonesia itu ibu hamil mengalami anemia. Itu berarti kan kekurangan juga zat besinya. Ya. Nah zat besi sebetulnya kalau misalnya asupan proteinnya cukup, zat besinya itu akan bisa diserap dengan baik. Gitu. Oke. Berarti memang protein itu penting banget ya dok ya, di mana orang Indonesia banyak yang belum memperhatikan hal itu. Tapi balik lagi nih dok, tadi karena kita sempat ngobrolin, ternyata orang-orang kita terutama banyak yang nggak mengerti makan nasi aja, kalau nggak makan nasi aja berasanya belum makan gitu. Tapi sebetulnya gejala-gejala kurang protein itu bisa terlihat nggak sih dok? Dengan minimnya pengetahuan nih misalkan, kita merasa udah cukup nih, kayaknya protein gue udah cukup deh, nutrisi gue udah cukup deh gitu. Mungkin dokter Daryl bisa bantu menjawab? Ya, jadi kalau gejala kekurangan nutrisi, terutama kekurangan protein ya, itu kita bisa bagi dua sebetulnya. Yang kelihatan sama yang nggak kelihatan ya. Kalau yang kelihatan jelas banget, itu udah jelas banget deh. Ibunya kurus banget, tangannya lingkarnya kecil ya. Berat badannya mungkin indeks massa tubuhnya sangat kecil, atau bahkan sampai busung lapar, itu yang kelihatan banget bergejala gitu. Tapi kekurangan nutrisi itu juga bisa nggak kelihatan. Contohnya apa? Orang kalau anemia atau HB kurang ya karena kekurangan zat besi, itu juga sebetulnya masalah gizi, berarti artinya asupan gizi nggak cukup untuk zat besi. Kemudian orang yang ya biasanya yang hipertensi ya, yang darah tinggi pada kehamilan, itu juga biasanya karena ketidakseimbangan antara konsumsi karbohidratnya ya, kemudian ada faktor untuk
Itu semua jadinya tanda-tanda yang nggak kelihatan, tahu-tahu dia jadi penyakit gitu. Atau bisa juga pas USG ketemu bayinya itu kecil, pertumbuhannya terhambat, nggak sesuai dengan minggunya gitu ya. Mungkin karena asupan proteinnya yang cukup. Itulah sebabnya untuk ibu semua yang menonton dan juga ayah yang mendukung ya, pertama paling baik itu sejak sebelum kehamilan ya. Jadi kalau masalah belum hamil ya, dulu ya pas hamilnya nggak banyak PR-nya ya, ketimbang hamil dalam kondisi gizi buruk, berat ya. Nah itu susah nanti karena ibunya masih sakit ya, masih kekurangan gizi tapi udah harus kan. Oke, jadi gejala yang terlihat tadi mungkin dari berat badan jadi kurus banget, malah terlihat seperti kurang gizi gitu. Tapi yang kalau nggak kelihatan itu bisa tiba-tiba menimbulkan penyakit yang ternyata wow sudah seperti itu, hipertensi lah dan lain sebagainya. Jadi penting untuk sekali lagi nutrisi ini gitu ya dok ya. Tapi mungkin dokter Anti, kenapa dokter? Ya, kalau misalnya ibunya itu kekurangan gizi baik makro maupun mikro pada saat kehamilan ya, nanti itu babynya atau janin yang dikandungnya itu mungkin juga bisa mengalami kekurangan gizi ya. Itu yang namanya stunting, yang zaman sekarang kita sering dengar kan, cegah anak-anak supaya jangan ya. Itu sejak 1000 hari pertama, sejak 9 bulan dikandung itu nutrisi udah menjadi bekal buat babynya. Jadi kalau itu nanti bermasalah, nanti anaknya pun bisa bermasalah, jadi gangguan belajar, anaknya juga jadi kecil. Jadi dampaknya itu nggak cuma pada saat kehamilan terus lahir bayi kurus, tapi juga jangka panjang sampai anak modal masa depannya. Aduh, memang berat banget berarti tanggung jawab seorang ibu ya. Harus diperhatikan. Ya. Dokter Anti Ibu dan ayah. Ya doang loh, ibu dan ayah. Dua-duanya ya, ibu dan ayah ya. Iya, orang tua ya. Ibu dokter Anti mungkin ingin menambahkan dokter dampak-dampaknya selain anaknya atau apa kira-kira dok kurangan nutrisi ini. Oke. Tadi sebenarnya dari dokter Daryl sudah cukup lengkap ya, sudah sangat lengkap ya. Tapi mungkin sekedar menambahkan yang tadi kalau untuk menjadi anak stunting itu ada, jadi di masa proses kehamilan itu ada yang namanya fetal programming gitu ya, di mana di saat itu termasuk dari pemenuhan kebutuhan pemenuhan nutrisinya gitu. Jadi terbentuk fetal programming di mana nanti anak itu ke depannya itu bisa menimbulkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, jantung gitu, ataupun tadi gangguan tumbuh kembang tadi gitu. Nah itu semuanya dimulai dari masa kehamilan, di mana asupan nutrisinya tadi harus dipenuhi. Selain tentunya komplikasi-komplikasi kehamilan yang emang kelihatan secara nyata gitu ya, di mana bayinya lahirnya kecil, kurus gitu. Nah dampaknya yang nggak kelihatan dalam jangka panjang itu yang seringkali kita nggak terlalu aware gitu loh. Oke, itu jadi berpengaruh ya dok ya. Berarti sorry nih dok, aku nanya, kalau misalkan ada anak yang mungkin amit-amit ya lahirnya kekurangan pangannya, misalkan jadinya kurang, itu berpengaruh juga ya sama nutrisi dari si ibu pada saat hamil gitu ya? Kalau untuk kelainan bawaan lahir ada yang terkait nutrisi, ada yang tidak terkait nutrisi ya. Jadi biasanya terkait nutrisi, misalnya kekurangan asam folat pada hamil muda, itu biasanya yang misalnya ada gangguan pembentukan saraf bayi ya, ada yang pembentukan kepala tidak sempurna gitu. Atau kalau misalnya kekurangan protein yang nyata banget, ibunya kekurangan asupan protein, bayinya jadi kecil, pertumbuhannya terhambat gitu. Nah itu bisa. Tapi semuanya bawaan itu karena masalah gizi. Ada yang berpengaruh tapi tidak semuanya. Oke, ada yang berpengaruh tapi tidak semuanya. Tapi ya tidak ada salahnya kalau kita betul-betul mementingkan nutrisi ini ya dok ya. Anyway, dari tadi kan aku terus yang bertanya. Tadi aku juga sudah membuka pertanyaan sesi Q&A untuk teman-teman atau ibu-ibu dan ayah-ayah. Dan ternyata sudah banyak yang nanya nih dokter. Aku bacain ya. Itu ada dari Mami_Brilliant. Katanya dok, untuk bumil yang mengalami hiperemesis gravidarum, sorry ya kalau salah pembacaannya, sebaiknya minum susu Prenagen sehari berapa kali dalam memenuhi nutrisi bumil? Silakan, mungkin dokter Anti ingin menjawab. Oke. Ya, kalau ibu yang mengalami tadi hiperemesis gravidarum ya, mungkin saya jelasin sedikit, mungkin nanti boleh dilengkapi sama dokter Daryl ya. Kalau hiperemesis itu kan sebetulnya sudah berlebih ya. Jadi ibunya itu sudah mual muntah, bahkan sampai ke terjadi dehidrasi gitu. Itu terjadi hiperemesis.
Tapi kalau seorang ibu hamil, terutama di trimester pertama, dia mengalami emesis atau mual muntah, itu suatu hal yang wajar gitu. Nah, kalau sudah terjadi hiperemesis, berarti sarannya adalah kalau saya akan menyarankan ke dokter obgyn untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai gitu. Kalau masih dalam kondisi emesis gravidarum, maka bisa disarankan tadi minum Prenagen emesis, karena Prenagen emesis kan mengandung protein dengan vitamin B6 gitu. Jadi kondisinya harus diperhatikan dulu, apakah memang ini hiperemesis ataukah ini emesis. Dimana kalau kondisi emesis itu sesuatu hal yang wajar gitu. Jadi memang ibunya itu tidak sampai terganggu aktivitasnya. Tapi kalau hiperemesis itu sudah terganggu aktivitasnya dan mungkin membutuhkan penanganan lebih lanjut dari dokter obgyn gitu. Jadi harus ditangani dengan tepat gitu. Ya. Oke, dokter. Jangan Dero. Tambahkan. Ya, tadi saya lihat juga banyak ibu yang bertanya mengenai mual muntah pada hamil muda ya. Jadi tadi betul dokter Anti katakan bahwa kalau misalnya mual muntah sesekali, makan masih bisa, itu wajar ya. Silakan konsumsi susu seperti Prenagen emesis, nggak masalah. Tapi kalau sudah berat banget, mual muntahnya, tiap kali masuk ada yang muntah gitu kan ya, sampai lemes, nggak bisa beraktivitas, atau berat badan turun lebih dari 5%. Misalnya tadinya beratnya 50, turun ke 45, itu turunnya 10%, itu kebanyakan itu. Ya, tapi kalau cuma turun sekilo mungkin nggak apa-apa. Nah itu yang kalau sudah berlebihan, itu harus diperiksakan ke dokter. Pola makannya biasanya itu dicicil. Artinya dikit-dikit tapi sering. Jadi memang nggak boleh perutnya terlalu kenyang, tapi juga jangan terlalu lapar, jangan kosong, jangan ketinggalan. Ini dikit-dikit tapi sering. Misalnya kayak 2 suap, 3 suap, tapi nanti diisi lagi gitu. Itu pola makan yang dianjurkan. Oh gitu. Tapi dok, menarik deh kalau soal mual-mual ini. Ada juga ibu-ibu hamil yang tidak mual. Itu apa sih faktornya dok? Ini sebagai calon ibu ya. Itu mual itu nggak dijadikan patokan hamilnya sehat atau tidak gitu. Ada yang hamilnya sehat nggak mual, ada yang mual muntahnya terlalu berat ternyata hamil anggur atau kembar bisa juga. Jadi jangan dijadikan patokan ya. Pada saat hamil muda trimester 1 minimal 1 kali USG ke dokter kandungan. Seperti itu. Nah, sudah terjawab ya pertanyaannya ya untuk Mami _ Brilian. Kita mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya karena ternyata banyak banget yang nanya ya. Dan juga aku mau informasikan bahwa nanti akan ada voucher belanja Indomaret untuk 5 penanya terpilih. Jadi yang masih mau nanya silakan ditanyain aja. Siapa tahu kamu beruntung mendapatkan voucher belanja ya. Lanjut dari Umi_Ramadan38. Katanya bagaimana cara pemenuhan nutrisi selama kehamilan bila kehamilan dengan penyakit bawaan seperti preeklamsia atau preeklamsia gitu dong. Siapa yang ingin menjawab? Dokter Dero. Untuk preeklamsia itu kan adalah penyulit tadi ya, darah tinggi pada kehamilan. Oke. Yang penting pada preeklamsia itu bagaimana kita menurunkan derajat peradangan atau inflamasi yang terjadi pada preeklamsia. Jadi satu yang bisa adalah menambah asupan kalsium, itu penting ya, karena kalsium terbukti membantu mencegah terjadinya preeklamsia dan kalsiumnya harus disesuaikan dengan dosisnya dengan dokter masing-masing ya. Kedua adalah cara mengelola makanannya nih ibu, penting nih ya. Jadi kondisi penyakit-penyakit yang banyak radangnya, salah satu seperti preeklamsia, jangan ditambah radang dari makannya lagi. Contohnya makanan yang bikin radang apa? Digoreng kering ya, kemudian isinya banyak lemaknya, banyak gaji hewannya gitu kan. Nah itu semua menambah peradangan yang tidak baik pada kondisi-kondisi tersebut ya. Jadi pilihlah makanan yang sehat ya, seperti sayuran, buah-buahan, kemudian misalnya daging, jangan deh daging-daging kalengan, daging-daging yang instan, gitu. Jangan deh gitu, pilih makanan yang segar, masaknya juga jangan digoreng semua gitu ya. Jadi itu sangat penting loh pengelolaan makanan. Makanya kita kalau ngomongin nutrisi, nggak cukup 1 kali IG live ya dokter Anti ya. Jilidnya itu banyak. Ya, tapi pola makan. Oke, pola makan gitu ya dok ya. Tapi emang dari tadi dokter bilang nutrisi yang penting adalah protein, kalsium. Sebetulnya kalau sumber protein dan kalsium itu kita bisa dapatkan dari mana aja sih dok? Mungkin dokter Anti mau menambahkan dulu. Ya, oke. Ya, kalau misalnya ditanyakan sumber protein, sumber kalsium itu sebetulnya bisa. Kalau sumber protein dulu ya, sumber protein itu kan ada 2 jenis ya, dari hewani atau nabati. Kalau yang dari hewan itu kan seperti daging merah
daging sapi misalnya, terus daging putih seperti ayam, ikan. Nah, itu salah satu sumber protein. Atau mungkin yang mudah didapat telur, lele, ya ikan lele itu murah tapi gizinya tinggi, itu ikan lele. Nah, itu salah satu sumber protein. Lalu kalau protein nabati bisa didapat dari mana? Itu bisa dapat dari tempe, dari kacang-kacangan. Nah, itu salah satu sumber-sumber protein yang sebetulnya juga murah meriah gitu dan rasanya nikmat gitu kan. Tinggal diperhatikan bagaimana pengolahannya tadi, asalkan jangan terlalu digoreng kering gitu ya, mungkin dioseng-oseng sekedar jangan terlalu banyak minyak gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu caranya gitu ya. Nah, selain itu kalau selain dari tadi bisa juga dari susu. Susu itu juga merupakan salah satu sumber protein ya yang mudah diserap dan mudah dicerna, seperti Prenagen misalnya. Nah, termasuk kalsium. Kalsium itu juga cukup banyak ya sebetulnya misalnya dari bayam, terus dari sayur-sayuran, itu juga banyak mengandung kalsium, terus ikan teri itu banyak mengandung kalsium. Termasuk juga dari susu itu juga merupakan salah satu sumber kalsium. Gitu. Oke, Mas Daryl mungkin ingin menambahkan? Ya, setuju bahwa tadi ya sumbernya itu intinya bervariasi aja. Kalau protein tadi ada sumber nabati, hewani, ada yang dari laut, ada yang dari darat ya. Tapi saya selalu katakan gini ke pasien saya, mau kamu beli salmon yang paling mahal pun, kalau masaknya digoreng ya percuma gitu ya. Jadi cara masak itu juga menjadi penting supaya tidak merusak nilai-nilai nutrisi yang ada dalam makan. Ya, apa aja sih dari sumber yang juga gampang didapat, yang tidak merepotkan, dengan tambahan minum susu 1-2 gelas sehari kira-kira. Oke, jadi yang terpenting adalah cara pengolahannya gitu ya, ibu-ibu dan ayah-ayah ya. Kelengkapannya penting, komposisinya kelengkapannya penting, tetapi juga cara mengolahnya juga penting. Nah, itu semuanya penting deh pokoknya, karena kalau dari dengar bahan-bahannya itu kayaknya mudah banget dicari ya dokter ya. Kayak di pasar juga bisa, atau tadi kita bilang salmon mangga pun juga sebenarnya di supermarket tuh juga gampang banget kayak gitu. Anyway, ada pertanyaan lagi dokter dari Happy Mom 995. Di saat ibu sudah positif hamil, apakah ada aktivitas atau rutinitas yang perlu diubah dari sebelum masa kehamilan terjadi sampai dengan masa kehamilan? Silakan dok. Apakah ingin menjawab, dokter Daryl? Ya, mungkin banyak juga ibu yang baru positif hamil terus bingung nih gimana nih gitu ya. Ingat pada intinya ya, buat ibu semua yang menonton, hamil itu bukan penyakit. Oke, jadi ingat itu, hamil itu bukan penyakit, jadi nggak perlu terlalu banyak pantangan ya. Ada yang bilang sampai begitu hamil nggak boleh sering-sering mandi, nggak boleh apa, enggak, tak aja ya. Tapi memang lebih hati-hati ya, dalam artian apa? Tadi pantau untuk nutrisinya. Oke deh, kita mulai lebih sehat ya. Kemudian untuk aktivitas silahkan aja teruskan seperti biasa. Bahkan kalau sudah biasa berolahraga pun nggak apa-apa diteruskan. Kemudian periksa ke dokter atau ke bidan sesuai jadwal ya. Jadi sebetulnya biasa aja khusus makanan, jangan makan yang mentah ya, jangan rokok, ya, kemudian mungkin yang tadi alkohol jangan minum, kira-kira seperti itu ya. Tapi secara umum biasa aja. Oke, jadi hamil itu bukan penyakit ya, dan biasa aja. Tapi untuk olahraga memang betul boleh dilanjutkan dok. Misalkan saya biasanya zumba gitu, apakah masih boleh loncat-loncat gitu dok? Kalau untuk pemilihan olahraga jangan yang terlalu banyak kencang dan jangan yang beresiko jatuh. Jadi kalau zumba mungkin jangan ya, tapi kalau misalnya mau jalan cepat, mau berenang ya, sepeda statis boleh, nggak masalah. Disesuaikan ya. Oke, dokter Anti mungkin ingin menambahkan dok? Oke, mungkin saya nambahin satu hal ya, yaitu yang paling penting adalah menjaga kebersihan makanan gitu ya. Tadi kalau misalkan selain tidak makan makanan yang mentah, tapi kalau sayur-sayuran seperti salad gitu boleh, asalkan tadi jaga kebersihan. Karena kalau misalkan tadi tidak bersih, tentunya kan beresiko untuk terjadinya infeksi dan adanya kontaminasi bakteri. Gitu. Mungkin itu. Sama satu lagi mungkin kalau misalkan ibu yang tadinya suka minum kopi juga ya, itu baiknya dikurangin tuh kopinya. Karena kopi itu kan juga mengandung kafein. Sebenarnya nggak hanya kopi ya, teh itu juga mengandung kafein. Jadi tolong dikurangi juga itu asupan kafeinnya. Bisa paling tidak 1 hari itu 1 cangkir kopi aja. Itu udah paling maksimal selama ibu hamil. Tuh. Oke, boleh ya dok, berarti sehari sekali ya.
Karena udah susah juga ya kalau biasa kita minum kopi gitu, terus harus tiba-tiba berhenti kan mungkin agak sulit ya. Oke dok, ada pertanyaan lagi nih dari Queen_Yulia792. Dok, bagaimana mensiasati ibu hamil yang tidak suka minum susu? Bagaimana agar nutrisi bumil dan bayinya tercukupi? Nah, gimana tuh dokter? Dok nih, silakan dokter Andi. Oke. Oke, jadi gini sebenarnya kalau seperti susu Prenagen ini ya, itu tidak harus diminum dalam bentuk susu gitu ya, artinya dilarutin di dalam air terus diminum gitu. Tapi misalnya ibu kepingin dalam bentuk yang lain, misalnya dibuat dessert, dibuat es krim, dibuat puding, ya, itu bisa sebenarnya. Jadi bisa dimodifikasi. Balik lagi tadi, bagaimana cara pengolahannya. Kalau ibunya tadi nggak suka minum susu, merasa kalau minum susu langsung begitu kurang nyaman, agak enek gitu ya, itu bisa dimodifikasi, divariasikan lah bagaimana kesukaannya. Kalau misalkan saya mau mungkin lagi kepengen puding gitu ya, udah bikin bahan dasarnya dari susunya tuh pakainya susu Prenagen, terus dicampur dengan jelly dan yang lain-lain. Nah itu kan tetap nutrisinya bisa terpenuhi gitu. Oke, itu tuh variasi yang bisa dilakukan ya untuk yang nggak suka minum susu. Tapi ngomongin soal Prenagen nih, mungkin dokter Andi bisa kasih tahu lagi nih ke kita, kira-kira kandungan apa sih yang ada di Prenagen yang memang kita butuhkan gitu sebagai ibu hamil gitu dok? Silakan. Oke, ya. Jadi seperti yang tadi ini disebut bahwa paling utama adalah kebutuhan protein kan. Nah di dalam Prenagen itu sudah mengandung protein. Proteinnya dalam 1 gelas Prenagen itu ada 9 gram gitu. Nah dengan minum sehari 2 kali itu paling tidak bisa memenuhi sebagian besar, memenuhi sekitar 18 gram protein dari total kebutuhan protein selama 1 hari gitu kan. Tentunya ditambah dari makanan-makanan yang lain. Nah selain protein, ada lagi mikronutrisinya seperti kalsium tadi yang sangat diperlukan untuk mencegah preeklamsi misalnya kan, terus juga untuk mencegah terjadinya osteoporosis di kemudian hari. Terus selain itu zat besi kan yang diperlukan juga supaya tidak terjadi anemia, karena pembentukan zat besi itu kan diperlukan untuk membentuk sel darah merah gitu ya. Nah selain zat besi ada juga asam folat yang dibutuhkan terutama di trimester pertama kehamilan gitu. Ada juga DHA untuk pembentukan kecerdasan membran sel dan saraf dari si janin gitu. Oh gitu. Nah mungkin kalau untuk sama dengan susu biasa itu bedanya apa dok? Perbedaan kandungannya? Ya, kalau yang susu biasa itu tentunya tidak difortifikasi, artinya tidak diperkaya ya sesuai dengan kebutuhan nutrisi ibu hamil. Jadi kan tadi dokter Daryl di awal udah jelasin nih, ibu hamil itu kan kebutuhannya akan berbeda, baik kebutuhan protein, kebutuhan kalori maupun kebutuhan mikronutrisinya yang lain gitu kan, itu berbeda. Maka dari itu Prenagen itu sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, sesuai juga dengan rekomendasi dari Badan POM, di mana paling tidak proteinnya ada 9 gram gitu ya, terus ada vitamin-vitamin yang lain yang dibutuhkan seperti asam folatnya, ada vitamin B6-nya, ada zat besinya gitu, ada kalsium, ada selenium juga, dan juga zinc gitu. Nah itu memang sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil kalau dibandingkan dengan susu yang biasa gitu ya. Oke, jadi sudah lebih disesuaikan, sudah lebih maksudnya lebih cocok lah untuk ibu hamil gitu ya dok. Tapi banyak nih dok yang ngomong gini, kan udah dapet suplemen, apalagi kalau dari dokter tuh biasanya suplemennya banyak tuh ya. Nah itu apakah kurang nutrisinya? Apakah masih tetap perlu susu begitu, gimana dok? Oke, jadi kalau suplemen itu sebetulnya kan hanya terdiri dari vitamin dan mineral saja gitu. Tapi kan tubuh kita, apalagi ibu hamil itu kan tidak hanya membutuhkan vitamin dan mineral, tapi juga butuh protein gitu. Nah protein sendiri itu bisa digunakan untuk sebagai pembantu dalam proses penyerapan mikronutrisi, seperti misalnya zat besi, penyerapan vitamin B6 itu kan butuh protein gitu. Lalu yang kedua itu susu juga sebetulnya merupakan makanan. Nah vitamin dan mineral penyerapannya akan jauh lebih baik kalau diserap dari bila sumbernya itu berasal dari makanan gitu. Jadi akan jauh lebih baik penyerapannya bila dibandingkan dengan suplemen. Jadi suplemen bisa diberikan kalau memang tadi asupan nutrisinya dirasa masih belum cukup gitu. Tapi melihat situasi di Indonesia
bahwa kayak konsumsi kalsium, konsumsi zat besinya juga masih kurang, maka sebaiknya diberikan susunya juga dan suplemennya juga gitu supaya semuanya bisa terpenuhi gitu. Tapi yang penting adalah perhatikan dulu makanannya gitu. Ya. Oke. Jadi biar lengkap semuanya ya dok ya, nutrisi dan juga Iya. vitamin-vitaminnya. Oke. Dokter ada yang nanya lagi nih dari Umi_Ramadan 38. Benarkah mengidam menjadi indikator bahwa ibu hamil tubuh kekurangan nutrisi dan zat gizi tertentu? Gimana tuh dok soal ngidam? Ya. Sebetulnya dibilang antara ya dan tidak ya sebetulnya. Kadang-kadang memang kalau misal ada ngidam makanan yang spesifik itu memang kayak bisa menandakan kekurangan mikronutrien. Tapi kembali lagi itu tidak patokan, oke? Patokannya tetap artinya kontrol rutin ke dokter untuk cek status gizinya atau kebidan ya. Kemudian cek darah, cek HB untuk tahu benar atau enggak ada anemia atau tidak gitu ya. Jadi jangan pakai patokan ngidamnya karena seringkali ngidamnya itu juga sebetulnya ada rencana terselubung nih, katanya bayinya apa, katanya itu apa, padahal tuh ibunya ya. Jadi tetap harus diperiksa secara objektif, baik dengan pemeriksaan klinik oleh dokter, USG, dan juga pemeriksaan lab untuk mengetahui status gizinya. Ya, saya sendiri rutin cek status zat besi, kadar vitamin D pasien saya, karena ternyata memang banyak banget kekurangan, bahkan di Jakarta gitu. Gimana kalau nanti teman-teman yang mungkin tidak terbiasa untuk konsumsi makanan yang gizinya sehat gitu kan? Nah, makanya menjadi penting ya, gizinya harus lengkap dan seimbang. Harus lengkap dan seimbang. Tapi ngomongin ngidam, sedikit cerita intermezzo, teman saya malah ngidamnya belanja dok. Dia bilangnya bayinya nih mau belanja nih gitu kan, tapi mungkin kan itu Benaran. semuanya gitu. Nah itu Itu pembenaran. kamuflase ya itu, kamuflase itu ya dok. Ya, langsung saya mau coba nanti kalau saya hamil dok. Anyway, ada yang lagi nanya nih dok dari Rieta Natalia. Dok, nutrisi apa saja yang perlu dipersiapkan saat masa kehamilan agar saat masa menyusui nutrisi ibu dan bayi bisa tetap tercukupi dengan baik? Nah, ini berkaitan dengan menyusui gitu. Silakan dok. Ya, mungkin saya jawab ya. Jadi kalau untuk persiapan menyusui ya tentu saja ibunya harus baik pada saat kehamilan. Jadi memang persiapan untuk menyusui adalah hamil kondisi gizinya baik gitu. Kenapa? Kalau misalnya ibunya sendiri mengalami anemia, artinya buat bikin HB atau zat besi ke ibunya aja berkurang. Gimana nanti mau kecukupan zat besi di ASI-nya? Kandungannya pasti rendah gitu. Ya, dampaknya apa? Bayinya anemia juga kalau ibunya anemia, kan nggak bagus. Nah, jadi persiapkan sejak awal ya, sejak kehamilan. Kemudian buat ibu semua, teman-teman harus paham bahwa setelah melahirkan bukan berarti makanannya berantakan lagi loh, ya, atau diet. Kan kadang-kadang ada itu habis lahiran langsung diet pengen supaya turun berat badannya, itu nggak tepat. Kenapa? Pada ibu hamil ya setiap hari itu dibutuhkan penambahan kalori kira-kira 350 sampai 450 kalori per hari ya, itu setara dengan satu kali sandwich atau snack pakai kacang-kacangan sama buah-buahan ya, bukan berarti porsi makanannya double, bukan juga, tapi biasanya ada satu snack atau ditambah dengan susu gitu ya, itu sudah mencukupi kebutuhan tambahan pada ibu hamil. Tetapi pada saat menyusui ya, justru kebutuhannya itu menjadi 500 per hari. Jadi kebutuhan gizi ibu menyusui lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil. Ini yang teman-teman suka salah paham. Sendirinya diet, sendirinya udah mulai ngurangin makanan karena nggak mau gemuk, pengen cepet turun berat badannya, tapi nyalahin ASI-nya seret. Justru kalau misalnya teman-teman, pasien saya selalu bilang kayak gini, kalau teman-teman memberikan ASI-nya semangat, ya, rajin DBF, kalau misalnya bayinya tidur mungkin bisa pumping atau diperang ASI-nya kalau misalnya lagi nggak menyusui, itu turun berat badannya juga cepat banget loh. Pasien saya ada yang turun 10 kilo 3 minggu, gara-gara rajin menyusui, nggak pakai program diet, gitu. Jadi justru makan yang banyak, minum yang banyak, bikin ASI-nya yang banyak, gitu. Oke, jadi nanti istilahnya keluar sendiri dari ASI-nya gitu ya dok ya, untuk berat badan. Betul. Seperti itu. Sudah terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ayu_Lutfiana. Mengingat Umil rentan anemia dan kekurangan HB, apakah Prenagen bisa memenuhi nutrisi tersebut dok? Silakan mungkin dokter Anti. Oke.
Ya, kalau tadi ibunya rentan anemia, susu Prenagen kalau hanya cukup atau tidak harus diperhatikan juga ya bagaimana pola asupan makanannya yang lain. Jadi selain dari susunya, ya kan karena susu Prenagen itu sebagai salah satu sumber nutrisi juga ya yang mengandung zat besi. Tapi perhatikan juga ini asupan makanannya yang lain gitu. Sumber zat Ya. besi misalnya dari mana sih? Seperti misalnya ati ampla gitu ya. Terus bayam, daun katuk itu juga salah satu sumber zat besi. Nah, itu makanannya udah cukup atau belum gitu. Jangan sampai gini, oh saya udah deh, saya merasa cukup minum susu Prenagen aja, orang katanya cukup kok gitu. Tapi makanannya yang lainnya lupa gitu. Nah, akhirnya malah jadi sebetulnya kekurangan gizi karena seorang wanita itu ya tetap harus memenuhi kebutuhannya baik dari makanannya maupun dari susunya juga gitu. Dan nanti kalau misal memang dirasa dari kebutuhan makanannya tadi itu tidak cukup, maka baru diberikan suplemen begitu. Ya, mungkin saya tambah. Boleh dokter? Tadi juga Ya, silakan dok. cara mengetahui nutrisi saya tepat itu gimana ya. Jadi gini, paling ideal harus dicek secara objektif tadi, misalnya cek lab ya, lihat pada saat periksa secara klinis berat badan, berat bayi seperti apa. Teman-teman harus bedakan ya antara apakah ini hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari atau suplementasi ya, misalnya dari susu, dari vitamin, atau sudah dosis yang harus dosis terapi atau koreksi. Nah, ini yang mesti teman-teman bedakan. Kalau misalnya HB-nya bagus 12 ya, maka kalau dari susu, dari vitamin boleh gitu. Tapi kalau HB-nya 8, maka beda lagi ceritanya gitu loh. Penanganannya akan berbeda gitu. Jadi tadi yang dimaksud rentan itu gimana nih? Memang artinya HB-nya rendah. Kalau HB-nya rendah, maka harus sudah masuk ke koreksi atau ke terapi gitu. Kan cuma sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari karena belum ngejar. Kira-kira gitu ya. Jadi memang ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Kembali lagi, jangan self-diagnose, jangan mengobati diri sendiri, dengar-dengar dari kanan kiri, enggak. Kita punya data-data objektif terukur yang kita bisa jadikan patokan. Oke, data-data objektif yang bisa jadikan patokan. Tapi kalau misalkan setiap bulan itu dok kita kontrol, itu dokternya juga bisa lihat juga kali ya dok ya? Maksudnya dokter bisa lihat juga kebutuhan nutrisinya sudah lengkap atau enggak, atau tetap harus cek lab gitu dok? Nah, kalau periksanya rajin sih bisa. Biasanya yang jarang-jarang periksa tuh yang tahu-tahu bayinya kecil. Nah itu dia tuh. Jadi yang betul tuh berapa bulan sekali sih dok untuk cek dok? Kalau secara ideal sampai hamil 7 bulan itu 1 bulan sekali ya. Lalu setelah itu setiap 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Tapi kalau teman-teman untuk misalnya menggunakan BPJS atau di daerah, biasanya USG itu minimal 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester kedua, lalu 2 kali pada saat trimester ketiga. Ya, sisanya periksanya ke bidan. Dicek tuh ukuran perutnya kecil enggak, dicek apakah berat badannya naiknya gimana gitu ya. Mungkin salah satu juga yang teman-teman perlu perhatikan masalah nutrisi pada ibu hamil bukan cuma kurang nutrisi. Tadi kita belum bahas ini Dr. Anti ya. Tapi kelebihan nutrisi artinya yang dengan obesitas, ibu hamil yang gemuk-gemuk itu juga menjadi masalah ya. Jadi jangan bangga dulu, wah dok saya hamil udah naik 20 kilo. Waduh saya kalau jadi dokter saya yang pusing gitu kalau ibu hamil 20 kilo itu udah kebanyakan gitu maksudnya. Ya jadi tidak hanya kekurangan gizi tapi kelebihan gizi juga tidak baik. Itulah sebabnya kita berprinsip gizinya harus lengkap tapi juga seimbang, tidak kurang, tidak lebih gitu. Ya, memangnya kalau lebih kira-kira dampaknya apa dok? Banyak banget, bisa kencing manis, darah tinggi, gangguan persalinan, pada saat persalinan macet, lebih tinggi resiko sesar gitu. Jadi resikonya banyak juga gitu. Oke, jadi tuh harus diperhatikan yuk, Bumil yuk, nggak boleh males kalau kata dokter Daryl ya. Lanjut ya dok, pertanyaan selanjutnya dari Ayu_Newt. Dok, bagaimana pemenuhan nutrisi bagi Bumil yang mempunyai riwayat autoimun, terlebih pernah mengalami keguguran berulang? Bagaimana tips menjalani kehamilan yang sehatnya? Silakan dok. Kalau udah dengan autoimun dan keguguran berulang, kehamilannya harus dipantau oleh dokter kandungan, ya, nggak boleh ke bidan, nggak boleh di puskesmas, ini harus dipantau oleh dokter kandungan dan juga dokter penyakit dalamnya. Karena autoimun itu cenderungnya tuh kambuh pada saat hamil biasanya, ya. Autoimunnya seperti lupus gitu tuh bisa kumat pada saat kehamilan, itu bahaya, ya. Kalau untuk makanannya sama kok, nggak ada perbedaan yang gimana banget ya. Yang penting sehat, gizinya lengkap, seimbang, ya. Untuk
penyiapan pengolahan makanannya juga jangan yang banyak yang instan, jangan banyak yang gorengan banget gitu ya, yang terlalu banyak berminyak itu tetap dikurangi. Oke. Tapi dok, berbicara soal keguguran, apakah ada kaitannya dengan kekurangan nutrisi dok di masa kehamilan? Kalau dibilang keguguran tuh penyebabnya banyak banget ya. Kekurangan nutrisi mungkin kalau nutrisi yang buruk banget ya, gizi buruk banget bisa ya. Tapi kalau misalnya nutrisi tadi dibilang yang nggak kelihatan gejalanya itu ya mungkin tidak berhubungan secara langsung. Kita harus cari tahu kalau misalnya kayak tadi keguguran berulang, ya itu karena autoimun ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah terjawab ya untuk